Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Firman-Nya berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar, menasihati kita bersinar bagi Kristus. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, kita terus berusaha supaya kita bisa bersinar bagi Kristus. Kalau ada orang-orang yang bersinar dalam dunia olahraga karena mereka memiliki keistimewaan, kelebihan ataupun keunggulan, ada juga orang yang bersinar dalam dunia media sosial, dalam dunia aktor, dalam dunia politik, maka kita sebagai umat Tuhan mau supaya kita bersinar bagi Kristus. Dalam ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Seperti bintang-bintang dunia yang bersinar, yang bercahaya, demikian juga kita menjadi bintang-bintang Kristus yang bersinar bagi Kristus dimanapun kita berada dan menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa bersinar bagi Kristus? Ada 4 hal yang saya coba amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kamu senantiasa taat. Hal yang pertama supaya kita bersinar bagi Kristus, maka yang pertama kita dituntut senantiasa taat. Terus menerus taat. Menjadikan ketaatan itu sebagai habits kita, sebagai gaya hidup kita. Kalau kita senantiasa taat, maka kita akan bersinar bagi Kristus. Jadi sebagai umat kita diajar, mari kita terus belajar menjalani hidup yang taat, yang sesuai dengan firman apa yang difirmankan Tuhan. Kita belajar mentaatinya. Kita belajar membenci apa yang Tuhan benci dan menyenangi apa yang Tuhan senangi. Sehingga kita terus belajar menjadi orang yang taat. Karena saya percaya ketika kita menjadi orang yang taat dalam pekerjaan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita, dalam hal apapun juga, maka kita akan bersinar bagi Kristus. Hal yang kedua, dalam ayatnya yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukanlah segala sesuatu, namanya segala sesuatu apa saja, dengan tidak bersungut-sungut. Hal yang kedua, supaya kita bersinar bagi Kristus, kita harus melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ketika kita bekerja, ketika kita menunaikan tanggung jawab kita, baik dalam gereja, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam perusahaan, ataupun sebagai pegawai negeri, pegawai swasta. Firman Allah mengajarkan kita lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Artinya bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut ketika kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Karena bersungut-sungut itu bagian dari kudeta kita kepada Tuhan. Kudeta terhadap otoritas Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita belajar melakukan segala sesuatu apapun juga yang diberikan kepada kita, yang ditugaskan kepada kita. Kita belajar supaya melakukannya dengan tidak bersungut-sungut.
maka kita akan bersinar bagi Kristus. Yang ketiga, ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, sambil berpegang pada firman kehidupan. Hal yang ketiga supaya kita bersinar bagi Kristus adalah kita harus berpegang pada firman Tuhan yang disebut di sini sebagai firman kehidupan. Kenapa kita harus berpegang pada firman Tuhan? Karena itu firman kehidupan. Firman untuk kita menjalani kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang sesuai dengan standar kehendak Tuhan. Jadi pegangan kita itu firman Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, mari kita belajar menjadikan firman sebagai kompas, sebagai penuntun, penunjuk arah dalam kita menjalani hidup, sehingga kita menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan. Jadi pegangan kita itu firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi makanan rohani kita, firman Tuhanlah yang menjadi pelita bagi kaki kita untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Maka kita butuh firman, center dalam menjalani kehidupan ini supaya kita bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Makanya kita terus belajar untuk mencintai firman dalam hidup kita sehari-hari. Yang keempat, ayat 17, 18, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Sekalipun Paulus menulis surat Filipi dalam keadaan di penjara, tapi dia berkata, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Hal yang keempat supaya kita bersinar bagi Kristus itu senantiasa bersukacita. Dalam situasi dan kondisi apapun, dalam problema apapun, dalam penderitaan apapun, dalam kesulitan dan tantangan apapun juga. Mari kita belajar untuk tetap bersukacita dalam menjalani hidup ini. Karena inilah keistimewaan orang-orang beriman. Orang-orang beriman selalu bersukacita dalam musim apapun. Orang beriman salah satu ciri khasnya adalah selalu bersukacita dalam kondisi dan dalam pergumulan apapun. Karena dia percaya bahwa keselamatan yang Kristus sudah berikan bagi kita itu jauh lebih berharga nilainya dari apapun juga. Karena itu dia senantiasa bersukacita dalam menjalani hidup ini. Ketika kita senantiasa bersukacita, itu yang membuat kita bersinar bagi Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami bersinar bagi Kristus. Tuhan, tolonglah kami supaya kami senantiasa bersinar bagi Kristus. Karena itu ajar kami supaya kami senantiasa taat, melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, berpegang pada firman Tuhan, dan senantiasa bersukacita. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.